Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Mungkin teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat membuka video ini dalam waktu yang tidak tertentu ya. Salam kenal, saya Dewi Astuti, nutrisionis ahli muda di Direktorat Gizi Masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan sharing materi tentang penerapan gizi seimbang dalam kehidupan. Izin share screen. Berikut materinya. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, sesi ini adalah untuk memahami penerapan gizi seimbang dalam kehidupan dengan tujuan khususnya agar teman-teman kawan-kawan Nusantara Sehat dapat memahami konsep gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang itu sendiri dalam kehidupan. Nah, pedoman gizi seimbang sebagai pengganti ya, yang tadinya dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna berdasarkan Permenkes nomor 41 tahun 2014 telah berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang tersebut adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, kenapa harus seimbang? Mungkin teman-teman bisa atau sudah terbaca dari ilustrasi gambar berikut ini, kenapa sih harus seimbang? Nah, prinsip seimbang tersebut merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Nah, manfaatnya yaitu agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi. Pola masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Karena juga dengan gizi yang tidak optimal yang berkaitan dengan kesehatan yang buruk, baik di masa saat ini yang terjadi secara langsung ataupun yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, mungkin masa tua atau dan sebagainya. Nah, berikut ini pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Gizi seimbang menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 tadi ada visualisasinya yang merupakan tumpeng gizi seimbang yang memesankan ya panduan atau pola kehidupan konsumsi sehari-hari. Bukan hanya konsumsi sebenarnya ya, tapi lebih ke perilaku sehat gizi seimbang sehari-hari. Nah, tersebut ada 4 pilarnya. Pilar yang pertama adalah mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam. Pilar yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Pilar yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Pilar yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, kenapa ini harus mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam? Karena tidak ada satu jenis pun pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, beragam saja juga ternyata tidak cukup, tetapi juga proporsi perlu seimbang. Proporsi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam jumlah yang cukup. Dalam artian tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Dan yang paling penting dilakukan secara teratur. Nah, berikut ini pilar kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih tersebut karena infeksi dan status gizi saling berhubungan. Ketika terjadi infeksi, nafsu makan turun, metabolisme meningkat karena kebutuhannya meningkat. Kalau tidak terkompensasi dengan pemenuhan kebutuhan, maka akan mempengaruhi status gizi yang nantinya akan mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi lainnya. Jadi ibarat infeksi dan status gizi itu seperti telur dengan ayam ya. Mana yang duluan kita semuanya sangat penting dua-duanya. Nah, pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik.
Aktivitas fisik tersebut adalah untuk menyeimbangkan antara asupan dan penggunaan zat gizi, terutama sumber energi. Aktivitas fisik memperlancar sistem peredaran darah dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Dalam artian hal ini, aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan atau mempertahankan laju metabolisme kita. Karena kita tahu semakin bertambah usia, tentu laju metabolisme kita semakin menurun, dan hal itu perlu dipertahankan laju metabolisme yang baik dengan aktivitas fisik yang teratur. Nah, pilar selanjutnya adalah mempertahankan atau memantau berat badan normal, yaitu untuk mengetahui apakah sudah terjadi keseimbangan penggunaan zat gizi dalam tubuh dilakukan dengan memantau berat badan. Nah, berikut ini adalah pesan umum gizi seimbang. Pesan umum gizi seimbang ada 10. Teman-teman mungkin nanti bisa baca, bisa menelaah sendiri dari nomor 1, syukuri dan nikmati aneka ragam pangan. Yang nomor 2, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Seberapa sih banyak sayur dan cukup buah-buahan? Kita bisa lihat juga di tumpeng gizi seimbang tadi ada aturan atau ada anjuran porsinya. Di sini juga disebutkan seberapa porsinya untuk buah 2-3 porsi sehari, untuk sayur 3-4 porsi sehari. Nah, yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein yang tinggi. Keempat, membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, bahwa Indonesia ini sangat kaya dan makanan pokok itu tidak hanya nasi ya, apalagi di Indonesia Timur sana berbagai macam makanan pokok bisa kita temui dan menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, yang kelima, membatasi penggunaan gula, garam, lemak. Yang keenam, membiasakan untuk sarapan. Yang ketujuh, membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, membiasakan label pada kemasan pangan. Kesembilan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan normal. Ke-10 pesan tersebut bisa ditelaah lebih lanjut dan dalam melakukan edukasi bisa disesuaikan dengan keadaan lokal spesifik di daerah di mana teman-teman Nusantara Sehat nanti ditempatkan. Nah, berikut ini implementasi gizi seimbang melalui isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah visualisasi yang kedua ya, selain tumpeng gizi seimbang tadi. Jadi visualisasi dari pedoman gizi seimbang, yang pertama ada tumpeng gizi seimbang, yang kedua ada isi piringku ini. Kalau tadi tumpeng gizi seimbang sebagai panduan konsumsi atau perilaku gizi seimbang sehari-hari, kalau isi piringku adalah panduan makan sekali dalam sekali ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana proporsi makanan pokok, lauk pauk, buah dan juga sayuran. Juga tidak lupa di sini ada tanda atau ada untuk mengingatkan kita untuk mencuci tangan, melakukan aktivitas fisik, juga meminum air putih. Nah, berikut ini visualisasi dalam satu kali makan. Ini ya, jika teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat ingin mendapatkan kurang lebih 700 kalori dalam sekali makan, maka terdiri dari bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah dengan jumlah kurang lebih seperti ini. Tapi saya mengingatkan kembali, jika isi piringku yang seperti ini adalah isi piringku untuk dewasa sehat, untuk mempertahankan status gizinya. Bagaimana isi piringku untuk anak balita, anak baduta, dan mungkin remaja yang lebih muda atau anak usia sekolah, tentu saja isi piringkunya lebih berbeda ya. Jadi tidak seperti ini, apalagi untuk anak baduta ya, yang masih dalam bawah usia 2 tahun, tentunya masih gizi seimbangnya dengan ASI yang dilanjutkan sampai usia 2 tahun, dan dengan MPASI yang berkualitas sesuai dengan rekomendasi. Sekali lagi, teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat, ini isi piringku untuk orang dewasa sehat dalam rangka mempertahankan berat badannya. Jika orang dewasa tersebut sudah mengalami masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, maka kita
harus sudah memodifikasi isi piringku ini untuk memberikan diet untuk nantinya orang tersebut dapat mencapai berat badan normalnya sehingga bisa melanjutkan ke diet gizi seimbang. Nah, berikut ini gizi seimbang tersebut tadi sudah disampaikan di awal ya bahwa isi piringkunya pun berbeda tentu saja karena gizi seimbang itu spesifik sesuai dengan kelompok usia. Karena juga setiap kelompok usia tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 sampai 6 bulan, bayi dan anak balita, usia anak sekolah, remaja, dewasa sampai usia lanjut, tentu saja isi piringku atau gizi seimbangnya berbeda, mempunyai hal-hal yang spesifik sesuai karakteristik khusus mereka. Nah, berikut ini implementasi gizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk ibu hamil ada penambahan kebutuhan energi sesuai dengan angka kecukupan gizi dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019. Untuk trimester 1, 2, dan 3, kita bisa lihat seberapa tambahan kebutuhan energinya. Juga dengan pemantauan penambahan berat badan selama hamil. Tentu saja hal ini sangat penting karena menjadi tolak ukur status gizi ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut status gizinya kurang di awal, maka dia harus mengalami penambahan berat badan yang adekuat, yang mungkin lebih banyak daripada ibu yang sudah mempunyai status gizi baik ataupun normal, ataupun ibu yang sudah mengalami kelebihan berat badan. Tentu saja penambahan berat badan yang dianjurkan atau direkomendasikan berbeda. Untuk ibu menyusui juga ada penambahan kebutuhan energi di 6 bulan pertama menyusuinya dan 6 bulan kedua. Juga ada penambahan kebutuhan cairan. Berikut ini implementasi gizi seimbang untuk bayi dan anak. Untuk bayi baru lahir, tentu saja implementasi gizi seimbangnya untuk diberikan IMD sampai usia 6 bulan diberikan ASI eksklusif, yaitu hanya ASI saja, kecuali obat-obatan ataupun suplemen vitamin dan mineral dalam bentuk sirup ya. Untuk anak usia baduta, gizi seimbangnya tentu saja ASI dan MPASI yang adekuat, yang sesuai rekomendasi, disertai dengan pemantauan pertumbuhan yang rutin di posyandu atau di puskesmas. Nah, berikut ini ada gizi seimbang kelompok khusus, kelompok balita ya, 2-5 tahun. Kita bisa lihat bersama, nanti bisa dibaca sendiri dan ditelaah sendiri ketika akan melakukan edukasi. Keterangan lebih lanjut terkait gizi seimbang untuk anak balita juga sudah tercantum di buku KIA. Buku KIA tersebut juga bisa kita gunakan untuk media edukasi. Seperti itu. Dan konseling ya tentunya. Berikut ini gizi seimbang untuk anak 6-9 tahun, gizi seimbang untuk anak 10 sampai dengan 19 tahun, ada penekanan-penekanan khususnya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini sebagai penutup ya, upaya perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia saat ini masih terdiri dari suplementasi, yaitu menambahkan makanan atau zat gizi. Seperti kita tahu saat ini masih ada suplementasi tablet tambah darah dan juga suplementasi vitamin A ya. Juga dilakukan dengan upaya fortifikasi, yaitu menambahkan mikronutrien dalam bahan makanan. Seperti kita tahu di minyak goreng ditambahkan vitamin A, di dalam tepung, di dalam beras sudah ditambahkan beberapa mikronutrien. Namun untuk gizi seimbang ini tetap diutamakan untuk sosialisasi, advokasi, pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Karena diharapkan dengan penerapan gizi seimbang dengan 4 pilarnya tadi, dengan 2 visualisasinya ini, yang bisa diharapkan lebih sustainable ya, bisa berkelanjutan, bisa berkesinambungan, bisa disesuaikan atau diinovasikan sesuai dengan lokal spesifik di daerah nanti teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat akan ditempatkan. Nah, demikian sudah sampai di penghujung sesi ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam. Tetap semangat ya teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat. Bravo.